Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas manajemen operasional. Saya atas nama Warda, NIM 211202226, kelas A6 manajemen. Baik, langsung saja ke pertemuan ke-13, yaitu perencanaan dan pengawasan produksi, production planning and control. Yang dimaksud dengan perencanaan dan pengawasan produksi adalah penentuan dan penetapan kegiatan-kegiatan produksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kita atau mencapai tujuan perusahaan pabrik tersebut dan mengawasi kegiatan pelaksanaan dari proses dan hasil produksi agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dan tujuan tercapai. Jadi perencanaan dan pengawasan produksi merupakan kegiatan pengorganisasian bagian-bagian yang ada dalam melakukan proses produksi. Tujuan akhir dari operasional suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan di samping kelangsungan dan pengembangan. Dengan manfaat tersebut, perusahaan dapat membayar gaji dan upah manajer, karyawan, dan pekerja dengan baik dalam arti tingkat gaji atau upah yang dibayarkan maupun membayar tagihan dari pihak ketiga. Setiap perusahaan pabrik memiliki fungsi perencanaan dan pengendalian produksi. Di perusahaan kecil, jarang ada bagian perencanaan dan pengawasan produksi yang berdedikasi. Pembagian tugas untuk merencanakan pengendalian produksi menjadi beberapa bagian dapat menimbulkan bahaya kebingungan antara tugas dan tanggung jawab. Maksud dan tujuan perencanaan dan pengawasan produksi adalah yaitu agar perusahaan manufaktur dapat menggunakan barang modalnya seoptimal mungkin untuk memastikan bahwa perusahaan pabrik dapat menguasai pasar atau pasar yang besar untuk dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar bagi pengembang. Perencanaan produksi adalah perencanaan sebelumnya dan pengorganisasian orang, bahan, mesin, dan peralatan lainnya dan modal yang dibutuhkan untuk memproduksi barang pada titik tertentu di masa depan seperti yang diprediksi atau direncanakan. Proses perencanaan produksi pada perusahaan yang memiliki proses produksi yang berkesinambungan dilakukan berdasarkan perkiraan penjualan. Hal ini dikarenakan kegiatan produksi tidak dilakukan berdasarkan pesanan tetapi untuk memenuhi pasar dan jumlah yang banyak dan berulang-ulang serta telah memiliki cetak biru untuk jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya ke pertemuan ke-14, pengawasan persediaan atau inventory control. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa, selalu menjaga persediaan. Nah, persediaan, tanpa persediaan pengusaha atau yang dihadapkan pada risiko bahwa perusahaannya pada suatu saat tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan. Jadi persediaan ini diadakan jika keuntungan yang diharapkan dari persediaan atau kelancaran usaha harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Baik, persediaan merupakan salah satu elemen penting yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang terus-menerus diperoleh, diubah, dan kemudian dijual kembali. Untuk menghilangkan risiko keterlambatan kedatangan barang atau beban yang dibutuhkan oleh perusahaan. Persediaan sangat penting bagi sebuah perusahaan manufaktur karena berfungsi untuk menghubungkan operasi yang berurutan dalam pembuatan suatu barang dan menyampaikannya kepada konsumen. Adanya persediaan memungkinkan terlaksananya memungkinkan operasi produksi karena faktor waktu antar operasi dapat dihilangkan sama sekali. Persediaan yang terdapat dalam perusahaan dapat dibedakan dalam beberapa cara. Yang pertama, persediaan menghubungkan operasi yang berurutan dan pembuatan suatu barang dan menyampaikannya kepada konsumen. Artinya, dengan adanya persediaan memungkinkan terselenggaranya operasi produksi. Kegagalan dalam mengalokasikan biaya akan mengakibatkan kegagalan untuk mengetahui posisi keuangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dengan baik. Biaya tercatat persediaan termasuk asuransi atas persediaan yang dimiliki seperti halnya aset lainnya dan pajak properti atas investasi dalam persediaan. Biaya penyimpanan persediaan ditentukan sebagai presentasi
berapa persen dari nilai tunai persediaan per unit dalam 1 tahun. Biaya ini juga termasuk penghapusan dan risiko karena keusangan atau penuhan kerusakan, pencurian, dan depresiasi. Sekian dari penjelasan kesimpulan yang telah saya ringkas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.